Oke, ini ada soal tentang mekanika fluida sepertinya. Jadi pada gambar air dipompa dengan kompresor bertekanan 120 kPa. Jadi sini saya tulis saja di sini ada tekanan 1 gitu ya. Sama dengan 120 kPa memasuki pipa bagian bawah dan mengalir ke atas dengan kecepatan 1 meter per second. Berarti ini V1-nya sama dengan 1 meter per second. Gravitasinya 10. Oke, tulis dulu aja di sini gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat dan massa jenis air Rho sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Yang ditanya adalah berapa tekanan air pada pipa bagian atas, atau di sini P2 lah ya, saya buatnya gini. Kemudian dari teks ini ya yang kita dapatkan informasinya, di sisi lain kita juga punya informasi dari gambar, yaitu ini diameter, jari-jari di permukaan yang bawah itu 12 cm, sedangkan, atau saya tulis ya, jari-jari satu sama dengan 12 cm, jari-jari di atas sama dengan 6 cm. Oke, untuk ngerjain soal ini khas ya. Jadi ini soal mekanika fluida, fluida dinamik. Kita menggunakan persamaan Bernoulli. Ini saya tuliskan dulu ya, persamaan Bernoulli itu seperti apa. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH. Rho GH1 sama dengan berapa nih? P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 gitu. Ada satu lagi yang perlu kita catat ya, bahwa ini ada H1 H2. H1 itu di sini. Jadi sebenarnya kita jadikan aja nih sebagai referensi tuh. Kalau di sininya 0, misalnya H1 sama dengan 0, maka H2-nya adalah 2 meter kan gitu ya. Di sini H2 2 meter. Oke, udah tinggal kita masukin angkanya, tapi sebelumnya kita coba cek dulu. P1 kita punya angkanya, rho kita punya angkanya, V1 kita punya angkanya juga. Rho punya, G punya, H1 ada, masukin 0, P2 yang ditanya ini ya, yang ditanya terus tulis ya, P2 itu sama dengan berapa yang ditanya. Rho punya V2, nah V2 ini kita nggak punya nih. Rho punya, G punya, H2 punya. Jadi yang tidak punya tuh V2. Jadi sebelum kita mendapatkan nilai P2, kita cari dulu kecepatan di titik 2 dulu. Caranya gimana nih, kita gunakan hukum kontinuitas atau continuity law ya. Hukum kontinuitas ya. Gimana hukum kontinuitas itu? Bahwa kalau massa jenisnya tidak berubah, maka debitnya sama gitu. Jadi saya lambangkan dengan Q ya, debit itu Q1 sama dengan Q2. Jadi ini A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Berarti kalau kita mau cari V2, itu kita tinggal A1 kali V1 dibagi A2. Nah, karena diketahuinya adalah jari-jari, maka A-nya itu kan penampang. Penampang ini ya. Maka kita bisa hitung A1 itulah pi R1 kuadrat, R-nya tuh ini, dikali V1 dibagi pi R2 kuadrat. Nih, penampang 2. Pi-nya bisa kita coret. R1 0,12. Kenapa 0,12? Karena ini kan masih cm. Kalau kita rubah menjadi meter, menjadi 0,12 kuadrat ya. R1 kuadrat menjadi kuadrat dibagi 0,06, sama 6 cm itu kalau kita rubah menjadi meter adalah 0,06 kuadrat dikalikan dengan V1 1. Nah, untuk ini caranya jangan langsung dikuadratkan, tapi kita kurungkan aja dulu gini. 0,12 per 0,06 kuadrat dikali 1 sama dengan berapa? Ini kan dalamnya 2 nih. Jadi 2 kuadrat dikali 1 sama dengan 4 meter per second. Ini adalah V2-nya.
Begitu V2 kita dapat, maka kita tinggal masukkan nilainya di persamaan ini. Langsung ya, kita masukkan saja. P1 adalah 120.000 karena yang diketahui dalam kilo Pascal. Jadi kita ubah menjadi Pascal. Kita concern dengan SI ya. Ditambah setengah rho 1000 V1 kuadrat 1 kuadrat ditambah rho 1000 kali 10 kali 0 gitu. Nolnya ketinggian ini kan gitu. Ini saya kotakin deh. Ini kemudian kita masukin angkanya di sini gitu. Sama dengan cara yang sama P2 ditanya ditambah setengah rho 1000 dikali V kuadrat 4 kuadrat ditambah rho 1000 dikali G 10 dikali H nya adalah 2. Dan kita masukin angka yang bisa kita hitung dulu ya. Jadi ini 120.000 ditambah 500 ya. Ini kan coret ya. Tambah 0, ini 0 sama dengan P2. Ditanya ditambah ini setengah, berarti ini kan 500 dikali 16. Jadi 500 dikali 16 berarti 8.000 ya. Tambah 8.000 ditambah 20.000. Dah. Jadi P2-nya sama dengan 120.000 ditambah 500 dikurangin 8.000 dikurangin 20.000. Nah, ini berapa dapatnya nih? Oke, dapatnya adalah 92.500 Pascal atau 92,5 kilopascal. Jadi jawabannya adalah yang D.